Telur gulungku habis. Kayaknya kamu harus beli lagi deh. Ya kan. Perut Milan ya? perut 5 kantong. Enggak. Nyawa orang kan lapar ya? Enggak lapar sih. Belum makan nasi. Udah. Ini apa? Gila ya, makannya banyak banget. Gede badannya. That's so good, you know. Itu alasannya. Ya adeknya lucu. Tapi kayak aku mau beli makanan dulu deh. Ya udah Gi, sana kita tunggu di sini ya. Kayak wait. Mana nih Angie? Ini orangnya datang. I'm back, sister. Lama banget sih, pas cuma beli minum. Kayaknya kerjanya makan minum, tapi badannya badannya tetap ya. body goals Makan ya. minum itu tuh kan penting ya daripada kita pusing. Iya loh, dia masih pertumbuhan. Soalnya daripada kita pusing kerja. Sekarang kerja. Kan capek nggak? Capek lah, Pak. Capek. Liburnya hari apa? Hari Sabtu Minggu. Belum Capek kalau ada kan? rapat-rapat. Ya udah. Makan minum tuh hiburan. Kapan nih kita jadi orang kaya? Kan enak nih tinggal nyuruh-nyuruh. Mbak, tolong ya ini. Ya nggak sih, kan pasti seru. Bersyukur aja, nggak miskin-miskin amat kan lu. It's lu. Bapak lu enak, kaya lah, gua pas-pasan hidup tapi sosialita kayak gini. Aduh, capek deh. Kalau mau apa-apa harus pusing dulu mau ngapain. Butuh duit nih. Tapi bener ya kata orang mah, kerja kayak enggak. Habis Tipe sih. masuk rumah sakit butuh Keluarin lagi duit. kan. Besok Natalan loh, udah ada gandengan belum? Nah itu. Gade-gadean Natal kali ini nih. Masa? Gimana kalau kita ke Bali? Pakai duit siapa? Pakai duit lo. Kalau lu yang bayar, terus aja deh Gavi. Udah skip. Pengen ke Bali tapi nggak jadi deh, kan nggak ada duit. Kamu orangnya sosialita, duit gak ada. Ya kan penampilan kaya. doang, duitnya kagak ada Bu, mohon maaf, tampang doang. Biasa aja kali. Ke Bali nih. Tunggu. Tadi kalian ngomongin apa? Kalian Natalan mau ke Bali? Nggak salah tuh. Mendingan kalian nyanyi aja deh. Hidupnya. Maksudnya apa sih? SKSD banget, kenal nggak Mayang? Mending kalian ikut aku aja. Hidup kalian nanti bakal jauh lebih tenang dan pilih. Woi, kamu maksudnya apaan? Udah sini ikut aja.
sembah. Amin, amin Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku Angkat tangan kita sebagai tanda kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Yes Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Amin. Ini hati kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terus rasakan hadirat Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat puji nama Tuhan? Masih semangat puji nama Tuhan? Amin. Mari kita puji Dia. Tuhan yang mulia, turun
Mari kita tiba saatnya kita mendengarkan kesaksian pujian. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Lonely the world in sad mirror binding till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Mari teman-teman, saya ajak untuk kita bangkit berdiri dengan menyalakan flashlight HP. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error.
Silakan duduk teman-teman sekalian. Oke, shalom semuanya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua, senang hari ini ada di tempat ini. Dan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan terima kasih buat Pastor Erwin sudah memberikan saya kesempatan. Pastornya kayak Hercules, makanya namanya Hercules Erwin ya. Asik banget. Dan thank you buat semua Youth Nathanael yang hari ini memberikan saya kesempatan untuk bisa sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan selamat Natal buat kita semua. Nama saya Indra. Saya senang memperkenalkan nama depan, tapi saya kurang senang memperkenalkan nama belakang. Nama depannya keren, Indra. Nama belakangnya Puspa. Setiap kali orang ketemu sama saya, mereka tanya laki-laki apa perempuan katanya. Saya nggak tahu kenapa papa saya kasih nama Puspa di belakang. Mungkin dulu mengidolakan zamannya Titik Puspa, makanya anaknya dikasih Puspa aja. Dari dulu waktu saya kecil saya sangat malu dengan nama Puspa ini. Kenapa? Karena kemanapun saya pergi saya selalu diejek, saya dipikir itu perempuan. Saya laki-laki sejati, asik. Saya punya 1 orang istri dan saya punya 1 orang anak. Dan hari ini anak saya usia 23 tahun. Dan anak saya juga udah menikah Maret yang lalu. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan saya melayani pekerjaan Tuhan di salah satu gereja di Semarang. Saya melayani di FGF Semarang. Dan sore hari ini tema kita adalah Christmas is near. Bagaimana kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita itu bukan lagi Tuhan yang jauh, tetapi dia Tuhan yang dekat buat kita. Dia bukan lagi Allah yang transenden, tapi dia adalah Allah yang imanen. Dia bukan lagi Allah yang tinggal di surga, tetapi dia juga adalah Allah yang tinggal bersama-sama dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, setiap kali kita merayakan Natal, kira-kira ada nggak satu kata atau satu benda yang teman-teman ingat setiap kali bicara tentang Natal? Atau setiap kali dengar kata Natal, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Ini kameramen agak sibuk dikit hari ini, nggak apa-apa ya? Saya kalau khotbah agak sedikit jalan-jalan ya. Oke ya. Ini kameramen siap nggak nih? Saya mau turun ke bawah soalnya nih. Oke, thank you. Oke teman-teman, setiap kali kita dengar kata Natal, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Natal gitu. Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Pendeta saya tanya terakhir karena rohani jawabannya pasti. Dengar kata Natal, kira-kira apa yang muncul dalam pikiranmu? Kabar sukacita, kayaknya rohani banget. Pohon Natal, thank you. Natal? Tuhan Yesus lahir. Nih yang nongkrong di apa namanya Kota Lama tadi. Apa ya? Ya, kado. Kado, saya setuju ini. Natal. Sukacita, Natal. Tadi yang foto saya harus saya tanya soalnya. Hari kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Lampu kelap-kelip, diskotik juga, kelap-kelip. Rangkaian ibadah Natal, kok udah minggir-minggir belum tanya ini. Natal. Natal. 1, 2, 3, ini kita tunggu sampai jam 7 malam nih. Natal. Pokoknya kita nggak mau pergi dari sini sampai kamu ngomong Natal. Saya nggak gampang menyerah bro, tenang aja. Saya tenang aja, saya tunggu di sini. Natal? Natal? Apa? Nggak bisa nyontek ini, nggak ada catatan. Ngomong kata Natal, kira apa yang muncul dalam pikiranmu? Oh pacar baru katanya, thank you. Natal. Sukacita Natal. Bintang Natal. Sepatu baru, thank you. Jawabannya bukan. Terus Natal apa? Nggak tahu juga, Natal. Meriah, thank you, Natal. Damai dan sukacita. Boleh numpang lewat? Natal, kira-kira apa yang muncul dalam pikiranmu? Datangnya Juru Selamat tadi yang di Kota Lama, Natal. Kenapa kok bisa ke sini? Family time, saya setuju, bro, Natal. Libur, good idea, Natal. Tanggal 25. Bapak Ibu Gembala saya nggak berani tanya, nanti saya nggak diundang lagi ke sini. Oke, Natal, bro.
Senang, gue senang sama lu bro. Natal. Apa? Hampers. Ada yang belum kasih saya hampers di sini? Tolong alamat saya Telogosari Selatan, Blok G nomor 32 RW 07. Kali cari Supriyadi Semarang, tolong dicatat ya. Natal bro. Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Baju merah. Kok kamu gak pakai baju merah? Natal, yang tadi ngajain teman-teman. Status baru. Ya ilah. Natal status baru, yang jomblo jadi punya pasangan. Yang udah menikah gak boleh punya status baru ya. Menikah dan gak boleh punya status baru tidak menikah. Bro, Bapak, Natal. Juru selamat. Nah teman-teman, saya percaya apa yang kita pikirkan setiap kali kita berpikir tentang Natal itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Seorang berkata, what come into our mind when we think about God is the most important thing about us. Dia berkata hal apa yang muncul dalam pikiran kita setiap kali kita berpikir tentang Tuhan, tentang Yesus, itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Sama halnya setiap kali kita berpikir tentang Natal, hal pertama apa yang muncul dalam pikiran kita tentang Natal, itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dulu waktu saya kecil, saya sekolah minggu, walaupun saya lahir bukan dari keluarga Kristen, nanti saya cerita perjalanan hidup saya. Kalau saya bisa ada di tempat sini, semua bukan karena saya, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Hari ini saya nggak lebih banyak khotbah, saya lebih banyak sharing tentang hidup saya buat teman-teman, karena saya percaya itu yang penting buat hidup kita. Karena Kristus Tuhan kita bukan lagi Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang dekat. Saya ingin ngajak teman-teman belajar mengaplikasikan arti Natal yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Nah dulu setiap kali berpikir tentang Natal, saya selalu berpikir tentang dua hal ketika Natal. Yang pertama, Natal itu identik dengan baju baru. Kenapa? Karena dulu saya lahir miskin banget. Saya lahir susah banget. Saya hanya bisa menggunakan baju baru di 3 hari raya besar. Yang pertama, saya bisa pakai baju baru ketika Xinjiang. Imlek semua kita pakai baju baru, celana baru. Kok celana di sini? Baju baru, celana baru, yang dalam juga baru, semuanya baru kalau Xinjiang. Kemudian habis Xinjiang, mama saya akan masukin baju baru itu ke dalam koper. Dan koper ini nggak boleh dibuka sampai ada teman saya yang ulang tahun. Koper ini nggak boleh dibuka sampai Natalan. Jadi setiap kali Natal aku bahagia banget. Kenapa? Karena aku bisa pakai baju baru. Dan percayalah teman-teman, mama saya itu pintar. Kalau beli baju selalu 2 size di atas saya. Kalau saya pakai size yang S, sama mama saya beliin yang L. Kenapa? Supaya bisa dipakai 3 tahun. Kalau belinya S, cuma bisa pakai 1 tahun itu, tahun berikutnya udah nggak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, setiap kali bicara tentang Natal, hal yang paling saya suka adalah kado. Kenapa? Karena zaman saya kecil sekolah minggu, setiap kali Natalan itu selalu kado itu dikumpulin di depan panggung. Saya ini bukan lahir keluarga Kristen, tapi saya harus belajar agama Kristen. Dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Dan sekolah minggu saya begitu unik. Setiap anak-anak yang sekolah minggu dikasih absen. Dan siapa yang absennya paling banyak dapat kado paling besar. Jadi kita rajin banget sekolah minggu, hanya punya cita-cita nanti Natalan kita punya kado yang besar dan kita punya kado yang banyak. Dan itu sangat-sangat menggugah hati saya setiap kali saya merayakan Natal. Tapi ketika saya mulai bertumbuh dewasa, ketika saya mulai besar, ketika saya belajar kenal Kristus dalam hidup saya, ketika saya memutuskan menjadi orang Kristen, ketika saya lahir baru, saya mulai menemukan makna Natal yang berbeda dalam hidup saya. Setiap kali saya merayakan Natal, saya selalu melihat akan begitu besar kasih Tuhan kita dalam kehidupan saya. Makanya hari ini ayat yang firman Tuhan diberikan buat saya adalah Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bukan lagi firman yang jauh, Tuhan kita itu bukan lagi Tuhan yang tinggal dalam kerajaan surga, tapi Dia Tuhan yang telah menjadi manusia dalam wujud seorang anak Yesus Kristus Tuhan kita, dan diam di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita, menjadi manusia sama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, anak tunggal Bapa. Dan Kristus Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan Tuhan
yang penuh dengan kebenaran. Dan saya percaya setiap kali kita merenungkan kata Natal, saya berpikir tidak ada hal yang lebih romantis dalam hidup saya sepanjang di dunia ini. Sepanjang saya belajar, sepanjang saya nonton film, sepanjang saya baca buku komik, tidak ada kisah yang paling romantis di dunia ini selain daripada kisah Tuhan kita yang begitu besar, itu mau menyatakan cintanya kepada kita manusia, kemudian tinggal bersama-sama dengan kita, meninggalkan kebesarannya, meninggalkan statusnya, menjadi manusia yang sama dengan kita. Dia yang punya kerajaan surga, lantainya terbuat dari emas, mau lahir di tempat yang paling hina di dunia ini, mau menjadi daging, mau menjadi manusia yang terikat, tidak lagi bebas, tidak lagi bisa melakukan banyak hal selama 33,5 tahun. Tapi dia rela lakukan itu semua karena saudara dan karena saya. Dan saya berpikir gak ada kisah kasih yang paling romantis di dunia ini. Menurut teman-teman, kisah yang paling romantis, kisah apa? Zaman saya dulu, mungkin zaman juga sama dengan Pak Agus dan Ibu Agus. Zaman kami dulu, kisah yang paling romantis tuh kisahnya Tom Mingse. Meteor Garden, ada yang nonton Meteor Garden? Wah, ketahuan yang nonton, ketahuan usianya. Dulu bagi saya kisah yang paling romantis, kisahnya Meteor Garden, kalah Itaewon Class. Kisah romantis Korea sekarang apa dong? Caca-caca apa gitu? Teman-teman, dulu saya berpikir kisah yang paling romantis adalah Meteor Garden. Ketika ada seorang laki-laki ganteng banget mirip kayak saya. Kayaknya ketawa gak seneng nih melecehkan saya nih hari ini nih. Ada laki-laki ganteng banget namanya Sancai. Namanya Tom Mingse. Ganteng, keren banget, kaya raya banget. Satu kali jatuh cinta dengan seorang wanita yang sederhana banget namanya Sancai. Kemudian dia rela mendekati wanita itu dengan segala macam karena dia jatuh cinta. Dulu saya berpikir kisah yang paling romantis itu. Kemudian saya baca beberapa kisah romantis yang lain tentang Romeo and Juliet. Bagaimana mereka rela mati bersama-sama saking cintanya. Perhatikan baik teman-teman. Kisah Romeo and Juliet karena cinta mereka membawa pada kematian. Tapi kisah kasih Yesus dalam kehidupan kita, itu memberikan sebuah kehidupan yang baru buat saudara dan saya. Dan hari ini kenapa Kristus Tuhan kita itu mau datang ke dalam dunia, mau tinggal sama dengan kita, menjadi manusia sama seperti kita. Banyak orang berpikir hal yang paling sulit yang Yesus lakukan adalah mati di atas kayu salib. Tapi saya berpikir hal yang terbesar yang Yesus pernah lakukan buat kita bukan hanya mati di atas kayu salib. Hal yang lebih susah, lebih sulit yang dia pernah lakukan buat kita adalah datang ke dalam dunia ini. Dia harus menderita di salib paling 6 jam. Halo? Sementara dia harus meninggalkan surga, hidup bersama-sama dengan kita, meninggalkan kebesarannya menjadi seorang Allah, menjadi manusia sama dengan kita, dan hidup 33,5 tahun. Selama 33,5 tahun itu dia harus meninggalkan surganya yang mulia, menjadi sama dengan kita. Teman-teman, banyak orang berpikir Kristus menjadi manusia itu sama seperti bos menjadi pelayan. Nggak sama teman-teman. Bos menjadi seorang pelayan itu sama-sama manusia. Seorang teolog berkata, Kristus menjadi manusia ketika salah satu kitab dalam perjanjian baru berkata dia mengosongkan dirinya ekenosen menjadi rupa seorang hamba dengan kita. Dia bukan hanya meninggalkan dirinya yang manusia menjadi manusia, tapi dia meninggalkan dirinya yang Allah menjadi sama dengan kita. Kalau boleh saya katakan, dia manusia menjadi gugu. Halo? Dia manusia menjadi sesuatu yang bukan manusia. Dan dia rela lakukan itu semua. Buat siapa? Buat saudara dan buat saya. Setiap kali kita merenungkan makna Natal, satu kata yang selalu terlintas dalam hidup saya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk datang ke dalam dunia. Arti kata kasih adalah belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Dan hari ini aku ingin mengajarkan kita tentang sebuah kata yang namanya acceptance. Kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Karena dia pasti mengasihi kita. Dan orang yang memiliki kasih, dia pasti belajar untuk menerima orang lain dengan apa adanya. Kalau Kristus betul-betul mengasihi kita dan dia belajar menerima kita apa adanya, pertanyaannya hari ini, kenapa kita nggak mau belajar menerima orang lain sebagaimana adanya mereka?
Sama seperti Kristus belajar menerima kita. Hari ini siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun masa lalu saudara, kita semua hari ini ketika kita datang di tempat ini, karena satu hal, karena Kristus mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia belajar menerima kita semuanya. Tanpa pernah memandang status sosial kita, tanpa pernah memandang masa lalu kita, semua kita hari ini bisa ada di tempat ini, karena Kristus menerima kita. Halo? Saya percaya hari ini kita tidak ada satu orang pun di antara teman-teman yang dibuang sama Tuhan. Nggak ada satu orang pun di antara teman-teman yang ditolak sama Tuhan, nggak ada. Firman Tuhan berkata Dia menerima kita dan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Masih menjadi musuhnya Dia, masih menjadi orang-orang yang seharusnya nggak diberikan hak istimewa oleh Dia. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Kristus itu mau menerima kita. Kalau boleh katakan, kalau orang melihat Kristus, melihat status sosial, melihat kehidupan, saya adalah orang yang paling tidak bisa diterima. Setiap kali merenungkan kata kasih, saya selalu melihat akan hidup saya sendiri. Saya lahir di keluarga yang berantakan. Saya nggak pernah punya cita-cita pengen jadi pendeta. Jauh. Cita-cita terbesar pengen jadi mafia. Ada tampang mafia nggak ya? Sebetulnya pengen jadi boy band. Tapi zaman dulu belum terkenal. Mau jadi BTS. Teman-teman, saya nggak pernah punya cita-cita pengen jadi pendeta. Saya lahir di keluarga yang hancur, saya lahir di keluarga yang berantakan. Saya lahir di keluarga yang sangat-sangat miskin. Kalau teman-teman bilang, pastor saya lebih miskin, kita boleh tanding siapa yang miskin. Sepanjang saya sekolah, saya nggak pernah bawa uang jajan, teman-teman. Ketika teman-teman saya setiap kali ke sekolah, zaman dulu kita masih bawa botol minuman setiap kali ke sekolah. Semua yang lain teman-teman saya punya botol minuman yang bagus. Saya cuma botol minuman air mineral yang saya punya dan itu dibawa ke sekolah. Botol minuman apapun, entah itu Coca-Cola, nggak boleh sebut merek ya. Boleh apapun. Semuanya saya bawa itu ke sekolah. Sementara teman-teman yang lain udah punya botol minuman, saya nggak punya botol minuman. Ketika mereka semua ke sekolah bawa teh manis, sirup, saya ke sekolah cuma bawa air putih. Dan sepanjang saya sekolah, saya nggak pernah bisa jajan di sekolah. Karena mama saya nggak punya uang. Dan teman-teman, untuk saya bisa sekolah, saya harus belajar sungguh-sungguh di sekolah. Kalau saya nggak belajar, saya nggak dapat ranking 1, saya nggak bisa sekolah. Karena kalau saya dapat ranking 1, artinya saya dapat beasiswa di sekolah. Dan yang kedua, saya dapat buku. Zaman saya kecil, setiap kali sekolah ranking 1 dikasih 5 buah buku. Dan buku itu akan saya pakai untuk 1 tahun saya sekolah. Kelas 4 SD saya sudah harus bekerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa sekolah dan nggak bisa makan. Saya harus bangun jam 5 pagi. Saya harus kerja jam setengah 6 pagi. Saya pulang jam 9 pagi. Jam 11 saya sekolah. Jam 3 sore saya pulang sekolah. Saya harus bekerja bantu mama saya lagi. Ketika semua teman-teman saya main, saya nggak pernah bisa main. Dan teman-teman tahu saya lahir dari istri kedua dari papa saya. Kemanapun saya pergi, orang selalu menghina saya anak haram. Anak wanita yang tidak diinginkan. Saya selalu dibully, saya selalu dilecehkan di sekolah kemanapun saya pergi. Anak orang miskin, anak istri kedua dari papanya. Dan papa saya itu tukang mabuk. Nggak pernah bisa normal, jalannya miring terus. Nyari alamat palsu terus katanya. Kenapa nggak pernah ketemu? Saya hidup dengan masa lalu yang buruk, saya hidup dengan masa lalu yang sangat-sangat jelek dalam hidup saya. Dan perhatikan baik, segala sesuatu akan kita perlakukan sesuai dengan nilainya. Perhatikan baik. Segala sesuatu akan kita perlakukan sesuai dengan nilainya. Dan saya merasa tidak ada sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Saya merasa nggak ada sesuatu yang spesial dalam hidup saya. Namamu siapa? Disa. Saya kasih handphone buat kamu, Lis. Duh, dikasih handphone nggak mau. Seandainya saya kasih handphone buat kamu nih. Duh, kenapa nggak mau? Udah punya. Seandainya saya kasih, boleh deh. Ayo dong. Diambil dong seandainya. Terus kamu buang atau kamu simpen? Kenapa kamu simpen? Dikasih terus? Kenapa kamu gak buang handphonenya? Pemberian orang, terus yang kedua nilainya tinggi. Setuju ya? Terus seandainya saya kasih sampah buat kamu, kira-kira kamu apain sampahnya? Jujur dong. Diterima. Kenapa kamu terima? Karena pemberian orang juga. Ini orangnya baik banget sampai saya pusing nih teman-teman.
Teman-teman, seandainya kita dikasih seseorang barang, segala sesuatu itu kan pasti akan diperlakukan sesuai dengan nilainya, setuju ya? Seandainya di tangan saya ini ada sesuatu yang berharga. Kalau ada sesuatu yang berharga, pasti saya akan jaga baik-baik. Kenapa? Karena saya tahu itu berharga, bernilai. Seandainya apa yang di tangan saya ini sampah, apa yang akan saya lakukan? Saya buang, saya campakkan. Karena saya tahu itu nggak ada harganya, itu nggak ada nilainya. Demikian juga dengan cara kita memperlakukan hidup kita. Kalau kita merasa diri kita mahal, kita merasa diri kita berharga, kita nggak akan pernah memperlakukan diri kita sebagai barang murahan. Setuju ya? Kalau kita melihat diri kita ini mahal, maka kita akan memperlakukan diri kita dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Nah, saya merasa hidup saya itu nggak ada harganya. Saya merasa hidup saya nggak ada nilainya. Saya lahir dari istri kedua papa saya. Saya lahir miskin. Saya ditolak oleh semua orang di kampung saya nggak mau main sama saya. Saya lahir dari keluarga seorang pemabuk. Dan saya merasa nggak ada sesuatu yang spesial dalam hidup saya, nggak ada sesuatu yang bernilai dalam hidup saya. Yang saya lakukan, saya buang hidup saya di tempat sampah. Saya buang hidup saya di tempat-tempat yang tidak baik. Mulai kelas 3 SMP lah, saya udah mulai nakal. 1 SMA saya mulai mabuk. Kelas 3 SMA saya sudah mulai hancur hidup saya. Saya kuliah di Bandung tahun 93. Saya terikat drugs sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya memutuskan kenal Yesus, dan waktu seseorang mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus, dan waktu pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus, pertanyaan yang muncul dalam hidup saya, apakah Tuhan Yesus mau menerima saya dengan apa adanya saya? Apakah Tuhan Yesus mengasihi orang-orang seperti saya? Pendeta saya jawab dengan begitu lugas dan begitu luar biasa. Dia berkata demikian, justru karena orang-orang seperti kamulah Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Dan saya menemukan sebuah ayat yang luar biasa, Yesaya 43:4. Alkitab berkata, oleh karena engkau berharga mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan seorang manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti bagi nyawamu. Dan ayat itu sungguh menggugah hati saya, karena saya tahu Yesus Tuhan saya menerima saya dengan apa adanya. Dia menganggap saya belajar, dia menganggap saya mulia, dia menganggap saya berharga, dan dia menerima saya tanpa pernah memandang masa lalu saya. Teman-teman, semua orang-orang kudus itu punya masa lalu, dan semua orang-orang berdosa punya masa depan. Bisa katakan amin? Semua kita punya masa lalu, tapi Tuhan gak pernah melihat masa lalu kita. Semua kita boleh punya masa lalu, tapi Tuhan selalu punya masa depan dalam setiap kehidupan kita. Masa depan itu selalu ada di depan. Masa lalu namanya mantan. Coba bilang sama kanan kiri, punya mantan gak? Bilang. Kalau punya mantan dilupakan. Teman-teman, masa depan itu adanya di depan. Yang ada di belakang itu cuma mantan katanya. Itu harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan itu menerima kita apa adanya, tanpa pernah memandang kita. Itu artinya Natal, Christmas is near. Tuhan kita itu bukan Tuhan lagi yang jauh, tapi dia Tuhan yang dekat, tinggal bersama-sama dengan kita, menerima kita apa adanya. Dan saya mengajak hari ini buat kita semua, kalau Tuhan menerima kita apa adanya, kenapa kita nggak mau belajar terima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kita? Kita nggak lagi judge orang lain, kita nggak lagi bully orang lain, kita nggak belajar lagi menghakimi orang lain. Siapapun mereka, ketika mereka datang ke tempat ini, kita nggak pernah melihat status sosial mereka, kita nggak pernah lihat mereka pakai baju merek apa, kita nggak pernah lihat mereka pakai sepatu lagi hits atau nggak lagi hits, mereka pakai handphone apa, semua kita nggak lagi lihat. Kenapa? Karena waktu Tuhan menerima kita, itu artinya kita belajar menerima orang lain. Mungkin mereka punya masa lalu yang sama kayak kita. Mungkin mereka punya kehidupan yang sama kayak kita. Tapi kalau Tuhan mau menerima mereka, kenapa kita nggak mau belajar menerima orang lain? Teman-teman, satu ayat yang luar biasa dalam Roma pasal 15 ayat 7 berkata demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya dalam hidup ini gak ada hubungan yang sempurna. Dalam hidup ini gak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Dan salah satu ciri dari orang yang dewasa adalah belajar untuk menerima satu dengan yang lainnya. Terlalu banyak orang-orang di luar sana. Terlalu banyak orang-orang yang terhilang dalam hidup ini. Terlalu banyak orang-orang yang membutuhkan kita untuk belajar menerima mereka. Kalau tidak ada orang yang belajar menerima saya, hari ini saya nggak ada di tempat ini. Tapi saya bersyukur buat Papa Rohani, saya mau terima saya apa adanya. Memberikan Yesus itu dalam hidup saya.
Dan saya melihat wujud Yesus itu dalam kehidupannya. Yang mau menerima saya, mau mengampuni saya, mau memberikan kesempatan untuk saya bisa berubah. Kalau tidak ada orang seperti dia, hari ini saya nggak ada di depan teman-teman semua. Saya bisa berubah karena ada satu orang dalam hidup ini yang belajar menjadi Kristus-Kristus kecil dalam kehidupan kita. Yang mau belajar menerima orang lain. Teman-teman, terlalu banyak orang-orang yang terhilang di luar sana. Mereka malam minggu mungkin clubbing, mereka mungkin punya teman-teman yang gak baik, mungkin mereka punya masa lalu yang buruk. Tapi kalau ketika kita membuka tangan kita buat mereka, saya percaya ada begitu banyak orang yang akan datang ke tempat ini. Bisa katakan amin? Saya lagi membangun banyak komunitas kecil hari-hari ini, yang isinya beberapa di antara mereka mungkin punya masa lalu yang buruk, mungkin punya pekerjaan yang buruk. Bahkan ketika satu kali saya invite salah satu orang untuk datang di komunitas saya, dia berkata kepada saya, "Pastor, seumur hidup ini adalah hal yang paling saya harapkan dalam hidup saya. Tapi saya berpikir bahwa ini adalah hal yang paling sulit akan saya lakukan. Karena ketika saya masuk ke tempat ini, orang akan tanya apa pekerjaan. Dan saya nggak bisa cerita apa yang saya kerjakan." Dia bilang, "Halo? Kalau Tuhan Yesus itu mau menerima kita apa adanya, hari ini saya ingin mengajak teman-teman belajar menerima orang lain sebagaimana mereka adanya. Karena saya percaya acceptance is the first step to love. Penerimaan itu adalah satu langkah yang terbaik dari sebuah kata yang namanya sukacita. Kristus Tuhan kita bukan lagi Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang memberikan kasih-Nya buat kita. Dia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Hari ini bagian kita belajar menerima orang lain juga dengan apa adanya, sebagaimana Kristus sudah menerima kita apa adanya. Bisa katakan amin? Itu artinya Natal yang sesungguhnya. Saya pengen mengajak semua jemaat-jemaat yang muda-muda di tempat ini, ketika kamu keluar dari tempat ini, jadilah Kristus-Kristus kecil yang membawa kabar pengharapan, yang membawa kabar sukacita, yang membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan mereka. Percayalah teman-teman, penolakan tidak akan pernah mengubah masa lalu, tetapi penerimaan selalu membuka pintu perubahan di masa depan. Saya pengen teman-teman pulang bawa satu quote ini. Penolakan tidak akan pernah mengubah masa lalu, tetapi penerimaan selalu membuka perubahan untuk masa depan. Seorang berkata, acceptance is the road to all change. Penerimaan adalah akar dari segala perubahan dalam kehidupan kita. Natal berbicara tentang Kristus yang mau menerima kita apa adanya, yang memberikan kehidupan kekal buat setiap kita. Dan Natal juga berbicara tentang bagaimana harusnya kita membawa Kristus yang lahir di palungan itu juga lahir di hati teman-teman kita semua. Belajar menerima mereka, belajar mendampingi mereka, belajar hidup bersama-sama dengan mereka sebagaimana Kristus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa buat teman-teman sore hari ini. Saya nggak tahu bagaimana masa lalu teman-teman. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan teman-teman. Tapi saya tahu Tuhan Yesus seperti apa yang saya kenal dalam hidup saya. Dia Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya. Dia Tuhan Yesus yang rela meninggalkan surganya. Dia rela meninggalkan kebesarannya. Karena Dia mengasihi saya. Dan saya percaya juga Dia mengasihi saudara-saudara semua. Orang-orang luar boleh menolak kita. Orang-orang luar boleh menghakimi kita. Orang-orang luar boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi Tuhan gak pernah melakukan itu buat kita. Dia gak pernah menghakimi kita. Dia gak pernah menuduh kita. Dan Dia mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Orang boleh berkata kita gak punya masa depan.
Orang boleh berkata hidup kita nggak mungkin bisa berubah. Tapi kelahiran Kristus selalu memberikan kesempatan buat kita. Kelahiran Kristus memberikan perubahan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini jangan pernah ragu untuk datang kepada Dia. Biarkan Kristus itu lahir dalam hidup saudara semua malam hari ini. Kamu yang pernah ditolak, kamu yang pernah dibully, kamu yang gak pernah mendapatkan kasih. Atau mungkin beberapa di antara saudara punya masa lalu yang sama kayak saya. Kita mencari identitas diri kita kemanapun kita pergi, kita terikat narkoba, kita melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Dan setiap kali kita mau melangkahkan kaki kita ke gereja, kita takut semua mata memandang kita dengan penuh intimidasi, dengan penuh tekanan. Dan kita berpikir gak ada orang di dunia ini yang bisa menerima kita apa adanya. Tapi saya mau katakan hari ini buat saudara, Kristus itu rela meninggalkan surga untuk saudara, untuk saya. Dan Dia gak pernah memandang status sosial kita, Dia gak pernah memandang tingkat ekonomi kita. Dia gak pernah memandang siapa orang tua kita, Dia gak pernah memandang siapa kita dulunya. Dia tetap memandang kita sebagai orang-orang yang Dia kasihi. Jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan Kristus itu terlalu lama lahir di palungan. Tapi biarkan Kristus itu yang sama itu juga lahir di hati saudara malam hari ini. Biarkan semua saudara membawa pulang Kristus yang sama. Kalau beberapa di antara saudara sudah punya Kristus itu, pertanyaan yang kedua hari ini buat saudara, mau gak saudara membagikan Kristus yang sama kepada orang lain? Sehingga mereka gak lagi merasakan bahwa Kristus itu Tuhan yang jauh, Tuhan yang terlalu banyak memberikan aturan buat mereka, Tuhan yang terlalu banyak memberikan jalan untuk menuju surga tanpa pernah menjadi jalan itu sendiri. Ada terlalu banyak orang di luar sana yang seperti saya, yang terhilang, yang hanyut, yang terbuang. Tapi kalau ada Papa rohani, saya mau menerima saya apa adanya. Saya berdoa dengan sungguh supaya ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara bisa membagikan Kristus itu kepada orang lain. Mungkin itu sahabatmu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu orang yang mengecewakanmu. Jangan biarkan Kristus itu terlalu lama tidur di palungan. Tapi biarkan Kristus itu ada di dekat hatimu hari ini. Saya gak tahu sekali lagi apa masa lalu saudara, bagaimana kehidupan saudara. Tapi kalau hari ini ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus untuk lahir dalam hidup saudara. Mungkin kau setiap tahun ke gereja, setiap hari Minggu saudara ke gereja. Tapi saudara tidak pernah merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini biarkan Kristus itu lahir dalam hati saudara. Saudara yang merindu Kristus itu lahir dalam hati saudara, saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Saya merasakan beberapa saudara kehilangan kasih itu. Bahkan kau merasa orang tuamu sendiri gak pernah mengasihi engkau. Kau merasakan gak ada orang di dunia ini yang bisa terima engkau apa adanya. Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara, Kristus yang sama itu ada dalam hidupmu. Dunia boleh menolak kita, dunia boleh membenci kita, dunia boleh membandingkan kita, dunia boleh membuli kita. Tapi Kristus kita itu adalah Kristus yang penuh dengan kasih karunia, yang mau datang dalam hidup saudara. Bapak di surga berdoa buat setiap teman-teman yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Hamba-Mu gak tahu bagaimana kehidupan mereka. Mungkin beberapa di antara mereka pernah dipukul oleh orang tua mereka. Beberapa mereka dibandingkan antara mereka dengan keluarga mereka yang lain, dengan adik mereka, dengan kakak mereka, seolah-olah mereka bukan orang yang sempurna, mereka bukan orang yang hebat. Mungkin beberapa di antara mereka mulai malu dengan hidup mereka sendiri karena mereka lahir dari keluarga yang berantakan, mereka lahir bukan dari keluarga yang mapan seperti orang-orang lain. Mereka mulai merasa kenapa Tuhan bisa menerima kita. Malam hari ini hadir dalam hidup mereka satu persatu Tuhan. Hadir dalam hidup mereka satu persatu. Hadir dalam hidup mereka satu persatu.
Biarkan Tuhan menjamah mereka dengan kasih. Biarkan Tuhan menjamah mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka pulang dari tempat ini bukan dengan hati yang kosong, tapi mereka betul-betul yakin bahwa Kristus itu ada di dalam hati mereka. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan malam hari ini. Yang mereka mulai tertolak, Tuhan menerima mereka dengan apa adanya. Dan malam hari ini juga kami rindu menerima teman-teman kami, menerima orang lain yang sama seperti kami mungkin. Kami mau belajar juga menerima mereka sebagaimana Tuhan sudah menerima kami. Berdoa buat semua youth dari Nathanael ini Tuhan. Biarkan semua anak-anak youth di tempat ini boleh menjadi terang Tuhan kemanapun mereka pergi. Sehingga kabar sukacita, kabar kelahiran Kristus itu boleh mereka beritakan kepada orang lain. Mereka bisa memberikan pengharapan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Memberikan sukacita bagi mereka yang kehilangan sukacita. Memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih. Berdoa buat gereja ini. Biarkan gereja ini terus boleh naik, menjadi terang Tuhan dimanapun gereja ini berada. Sehingga banyak orang-orang yang belum percaya boleh datang kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sekali lagi malam Natal ini kami boleh betul-betul merasakan Kristus Tuhan kami bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang sudah menjadi manusia, sama seperti kami, yang penuh dengan kasih karunia. Dan kasih itu ingin kami bawa pulang malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan silakan duduk saudara-saudara sekalian. Mengucap syukur buat firman yang telah kita dapat pada sore malam hari ini. Semoga melalui firman ini kita sadar bahwa Yesus selalu ada di sekitar kita, Dia selalu dekat dengan kita. Sebentar kita akan mengembalikan sebagian berkat, kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa siapkan persembahan yang ada. Untuk memberikan persembahan, saya akan berikan sebuah firman untuk acuan kita memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman yang di sini bisa memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh Asyar. Juga teman-teman yang ikut beribadah melalui online bisa scan di QRIS di layar masing-masing. Kita mau berdoa untuk persembahan yang ada. Saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan. Dan mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat-berkat yang telah Engkau beri selama kehidupan kami ya Tuhan sampai detik ini. Kami juga mengucap syukur Engkau masih memberikan berkat melalui makanan rohani pada malam hari ini. Engkau tumbuhkan iman kami, Engkau tumbuhkan pengenalan kami akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau beri ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dapat digunakan dengan baik untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk menjadi berkat buat banyak orang di luar sana, dan untuk menjadi alat untuk penyebaran firman-Mu untuk lebih lagi ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap orang yang memberi, biarlah berkat-berkat-Mu saja yang dapat mengembalikan setiap yang mereka berikan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk, selamat memberi.
semangat sore hari ini teman-teman muda. Amin. Dengar-dengar pengurus ada door prize nih. Sepertinya semangat ya teman-teman ya buat dapat door prize. Saya mempersilahkan buat pengurus untuk door prize yang ada. Kok kayaknya nggak jadi deh, kok nggak ada yang semangat. Oh, dari Coba siapa yang semangat? Sekali lagi, siapa yang semangat? Musik dong, biar rame. Shalom. Loh, sepi banget nih. Iya. Shalom. Yang sini belum ngomong shalom. Ya. Iya, ya, turun aja kali ya biar kita enak. Shalom teman-teman. Gimana nih? Udah oke belum? Coba sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom. Gitu dong. Shalom. Gitu. Oke. Yang sebelah sana belum ya. Kita ke sana yuk. Oh, bentar. Gak mau sama kamu itu. Kamu udah mandi belum? Oh iya, oke. Bentar guys. Cek dulu. Oke, udah aman ya? Oke, kita langsung aja nih Bung. Mau ngapain sih kita? Sebelah sini belum loh. Oh, boleh. Oke, sebelah sini ya. Shalom. Loh. Penny, ulang lagi. Oke. Lagi. Oke. Shalom. Shalom. Tepuk tangannya mana? Wede. Oke, kita mau bagi-bagi jodoh. Enggak bagi jodoh. Kita mau bagi-bagi. Bagi apa nih Bunga? Ini apa ya? Udah dapat kertas kecil yang dibagiin tadi di depan belum? Siapa yang belum dapat? Ada yang Udah pada dapat. Yang belum dapat boleh angkat tangan mungkin. Oke. Udah dapat semua ya? Pada dapat Aman semua ya? nih, teman-teman. Ada yang belum dapat? Oh hai kak, cantik banget, cantik belum dapat. Kasih dong. Mana nih pengurusnya? Kasih dong, ini kakaknya cantik. Bentar ya kak, sabar ya kak. Nggak dapat jodoh nggak apa-apa, udah ada ya kak. Oke, kita langsung aja ya. Boleh. Naik aja. Nah, biar kita masuk kamera juga sama teman-teman yang di online. Oke, kita mau langsung aja. Ini siapa yang ambil ya? Iya, karena kita kedatangan tamu spesial nih Bunga dari Bapak Indra. Kita bilang minta Pak Indra kali ya buat ngambil. Boleh yuk, langsung aja. Panggilnya apa kak? Iya. Apa nih? Panggilnya apa nih? Oh, iya kok. Oke, bisa langsung diacak-acak, diambil-ambil. Satu dulu aja. Kau. Oke. Siapa nih kira-kira? Kita lihat. Kok panjang banget ya? Itu apa ya? Panjang banget nih. Ada nggak ini anaknya? Fidela Diva. Ada nggak ya ini? Oh nggak ada. GKMI Sola Gracia. Fidela Diva. F. Kita itu sampai Alfreda. 3 kali ya. 1, 2, 3. Nggak ada orangnya. Ya udah, angus. Bye bye. Lagi. Kita ambil lagi. Tan Lukas Andi Setiawan. Waduh. Wah, hai kak. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan dong teman-teman. Hai kak. Halo. Hai. Oke, bisa perkenalan dulu kali ya? Boleh. Namanya dari mana? Nama saya Tan Lukas Andi Setiawan dari GKMI Gloria Patri. Oke. Dari Gloria Patri. Kita mau langsung kasih hadiahnya ya. Mungkin kakaknya yuk bisa ikut kita kak. Kak ya ikut kita. Ya sini ikut kita. Sini dong Mbak Lukas. Ayo. Apa nih?
di sini. Oh ya, boleh di sini. Oke. Dekat pohon Natal nih Bung atau di mana nih? Tengah aja. Pak Oke Indra deh. minta tolong bisa diserahkan ya Pak hadiahnya. Ini ada hadiah Natal, bisa minta tolong. Kita foto dulu, geser dong ke sini, geser dong ke sini. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, udah. Tepuk tangannya mana teman-teman? Semangat teman-teman. Lagi nih kayak Bung. Oke, kita sambil Masih jalan-jalan banyak kali ya. nih. Oh, kita. Kita langsung ambil beberapa kali ya Bunga. Bisa nggak? Kamu mau ambil? Minta siapa nih kira-kira nih? Mau jalan-jalan aku? Boleh, Mana boleh, ya? boleh. Siapa ya Bu? Minta ambil 3 Jangan gitu pada kali ya, nunduk Bu. semua toh guys. Ini random kan ini, Ya, mau ya, minta boleh, ambil boleh. siapa ya? Siapa ya? Ayo Bunga, boleh pilih. Pilih dong. Hmm, Kak, cantik. Boleh dong diambil, diacak-acak dulu terus diambil. ambil berapa nih Bung? 1 atau berapa? Satu aja. Nanti kalau kebanyakan batuk, say. Oh, oke. Dibuka langsung dibacain ya, Kak. Michael Setiawan. Kok ketawa kok teman sendiri nih pasti. Aduh, teman sendiri nih. Oke, dari GKMI Mana nih? GKMI Gloria Patri. Kok GKMI Gloria Patri banyak ya, say? Oke, Kak bisa langsung maju ke depan. Maju. Thank you ya, Kak cantik. Dari Gloria Patri lagi, guys. Iya. Bisa dong ikutin kita mau ambil hadiahnya. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya tadi. Oh iya, kenalan dulu, kenalan Siapa? dulu. Dari mana? Michael dari Gloria Patri. Michael dari Gloria Patri. Salam kenal, tepuk tangannya mana? Asik. Boleh dong. Bentar. Gimana nih Bung? Ya. Foto dulu ya. Siapa tadi yang nyerahin? Mbak Lova mungkin bisa foto sama dia di sini di tengah. Boleh. Yuk. Ya, foto dulu lah. Foto dulu. 1, 2, 3, cheese. Cekrek, deh. Yeay. Aku mau jalan-jalan lagi. Mbak Lova dong yang pilih sekarang mau ke kanan atau ke kiri. Oke. Ini BTW. Apa nih? Ada Pak Gembala. Oh iya. Boleh kali ya. Boleh nih minta Pak Oke. Agus. Boleh. Yuk. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Pak. Kita harus hati-hati loh Mbak Lova. Ambil 2 deh Pak, karena spesial nih boleh langsung 2. Bu Agus juga boleh kok kalau Bu Agus mau ambil. Oh iya diwakilkan. Inilah. Oke, boleh dibacain Boleh langsung ya, Pak? dibacakan. Alexander Krishna Wibawa dari GBTAO ya. Alexander Krisna Wijaya dari GBTAO. Mana nih anaknya nih? Ada atau enggak nih? Oh, hai. Ada ya? Oh, boleh langsung ke depan, Kak. Satu lagi. Oke. Wah, ini ada kartu ya. Oke, kita langsung bacain aja ya. Kartu 93. Siapa nih yang pegang kartu 93? Bisa dong dicek. Iya boleh nih dicek tadi teman-teman. Jangan malu-malu ya kalau mau maju. Kartu. Ada. Oh, Ada. hai Kak, boleh dong langsung ke Yuk, depan. Boleh maju, kasih tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, boleh dong perkenalan dulu kali ya. Sini dong merapat. Perkenalan dulu ya. Nama, gereja, hobi. Kalau mau dipraktekin misal hobi nyanyi boleh. Shalom, nama saya Ruth Fernanda Septianisa dari GKMI Lamer Mijen. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Alexander Krishna Wibawa dari GPT Alpha Omega. Oke, selamat datang. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu teman-teman. Kita langsung
foto aja dulu Kak ya biar cepat. Kasih. Oke, selamat. Ya, Foto oke. dulu. Kita berempat ya? Ya, yuk. Oke. 1, 2, 3, cheese. Ye, udah. Tepuk tangannya mana? Tangan teman-teman. Sepi banget nih. Ya ampun, ini kurang. Kita mau ambil lagi. Ambil lagi nih, masih ada berapa sih bunga? Ada, wah lumayan nih Bung. Masih banyak ya? Ya, kita langsung ambil berapa lagi nih? Ya kita jalan-jalan dulu, Oh ya, kita cari. jalan-jalan. Sambil siap-siap kali Ya, ya. kita cari mangsa dulu. Oke. Siapa nih Bung yang mau dipilih untuk kocok? Jalan ke belakang yuk. Belakang kali ya, belakang. Bisa ya kamera ya? Kameramen bisa aman ya? Aman. Rowo. Siapa ya? Hai Kak. Halo. Kok diem aja? Oke bisa dong bantuin ini buat ambil satu aja. Terserah mau yang mana. Oke. Nomor 41, ada nggak nih yang kertasnya nomor 41? Ada nomor 41, boleh 41 berdiri. ada. Oh depan Bung, depan. Mana ya? Oh hei, ya ampun. Halo kakak cantik. Halo. Boleh dong maju ke depan. Kenalan dulu Bung, kenalan. Kenalan dulu ya. Nama, sebelah sini aja. Oke. Nama, gerejanya dari mana, hobinya apa? Sekalian ya hobi. Oh, nggak usah hobinya. Lu nggak apa-apa loh. Nama Elizabeth Aji dari GPDI Harapan Bawen. Hai, tepuk tangannya mana? Oke. Oke, gitu. Nih, kita langsung dulu ya, kasih foto hadiah dulu. ya Bung. Satu aja. Ya, satu aja, oke. Foto dulu. Foto dulu ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, makasih terima Kak. kasih. Masih banyak nggak sih? Masih ada nih Bung. Ini masih banyak banget nih. Apa nih? Ada nggak kira-kira yang teman-teman yang mau nyanyi atau mau Apa? menunjukkan bakatnya ya di sini ya? Pantun kali ya Bung. Pantun kali iya, pantun gombal ada nggak? Ada yang berani? Boleh dong kalau teman-teman ada. Ini yang itu biasanya yang kayak Oh, gitu-gitu iya, Kak. itu tuh yang Itu biasanya dorong-dorongan yang tuh gini-gini ya? biasanya bisa sih Kak. Nah bisa banget. Kita Datengin panggil aja, ya? kita datengin aja kali Oke, ya. langsung. Hai, ganteng banget. Tadi yang mana ya? Tadi yang mana? Ini Oh nih, langsung berhenti soalnya. Yang baju kotak-kotak nih. Oh Bung. iya, hai Kak. Tadi Pilih. ya mau maju ke depan, mau pantun, nyanyi, nari, tamborin, choir atau apa nih? Boleh dong Kak. Iya kayaknya multi talent sih. Iya nih, kelihatan ya Bung. Mau apa nih? Mau pantun atau apa? Mikir dulu ini udah kayak. Oh ya oke boleh, kayak boleh. ujian ya, oke. Boleh nggak pakai timer? Boleh dipikirnya berapa menit? Ya. Pantun oke. Bisa langsung ke depan dong Kak biar semuanya bisa lihat. Iya. Ide. Tepuk tangan dulu teman-teman. Pantunnya tentang apa nih? Butuh lawan bicara nggak? Butuh lawan bicara? Oh nggak usah. Oke. Ayo. Nah ini di tengah sini kak, biar yang online juga bisa tahu. Perkenalan dulu ya namanya, gerejanya dari mana. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Joseph Wisesa Nababan dari GKMI Gloria Patri. Hai Kak Yosef, salam kenal. Kayaknya Gloria Patri ini aktif banget ya. Gimana? Oh kakak, waduh. Kakak pembimbing ternyata teman-teman. Oke, langsung aja bisa pantunnya bisa langsung. Oke ya. Dipikir gak apa-apa ya Kak ya? Sabar Kak, belum. Jalan-jalan ke Danau Toba. Cakep. Sembari makan pisang goreng. Kalau ingin dikasihi Tuhan, mana nih cakepnya? Cakep. Ikutlah dia setiap hari dalam kehidupan. Asik, tepuk tangan.
Mantap, mantap. Hadiahnya mau yang besar atau yang kecil, Kak? Kasih yang besar aja lah ya. Kasih. Boleh. Kasih yang besar aja. Ambil Yuk. Bunga, ambil. Ya. Udah siap nih. Oh, ada request nih sekali lagi, Bung. Sekali lagi ternyata. Oh, boleh dong Kak, sekali lagi Kak. Karena hadiahnya besar Kak. Iya nih. Boleh yuk, sekali lagi. Pantun atau puisi atau apa nih? Pantun lagi deh, pantun. Karena Yudsen mengenal saya kakak pembina yang suka pantun. Gitu. Yes. Oke, ini dipikir dulu ya Kak ya. Bukan maestro pantun soalnya. Itu dia. Ini dia. Belum kau pilih, belum. Nonton Spider-Man sama gebetan. Sambari nonton, sembari mesra-mesraan. Mana cakepnya nih? Belum nih. Cakep. Sabar ya teman-teman, ini lagi loading nih. Kalau Tuhan mengasihi kita, mana cakepnya? Kenapa masih ragu sih sama dia? Aduh, tepuk tangan. Oke. Keren banget nih teman. Yosef, bener ya namanya? Foto dulu. Foto dulu, oke. 1, 2, 3, cheese. Dah, thank you Kak. Oh iya, BTW guys, kita nggak cuma dari Semarang aja loh. Kita juga kedatangan panti asuhan Diakonia dari Bawen. Wede, ini jauh-jauh dari Bawen nih guys. Mana nih anak-anak panti asuhan Diakonia? Boleh dong tepuk tangan. Gitu. Langsung nih Bung. Dari bentar ya, aku juga mikir dulu ini mau ngomong. Dari Panti Asuhan Diakonia ada yang mau menyumbangkan bakatnya, ada yang mau nyanyi. Wede, ini sih. Hei Teo. Oh bisa nyanyi, mau atau mau barengan juga nggak apa-apa ramean. Oh dia aja. Yuk guys yuk, langsung yuk cus. Iya loh. Ayo. Oh mikir dulu, nggak cuman ujian, Natalan juga perlu mikir Kak. Boleh, benar. Oke. Udah? Siap Mau apa nih, mau apa? Wenda mau nyanyi. Kenalan dulu Bung. Oh kenalan dulu, sini dong maju sini, maju sini. Hai, kita kenalan dulu. Hei Kak, kenalan dulu. Nama siapa, asal dari mana? Nama Ivan, seperti yang disebutkan asalnya dari Bawen, Panti Asuhan Harapan Bawen. Oh asal dari Panti Asuhan. Kuliah atau kerja? Kuliah Kuliah di mana? di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Oh ini, UKDW mana suaranya? Oke, ini mau nyanyi nih pemusik siap gak? Lagunya apa? Boleh dong bisik-bisik dulu, kerjasama dulu. Sambil nungguin ya guys. Di sini ada GKMI mana aja? GKMI Lamper Mijen, mana suaranya? Ada orangnya? GKMI Lamper Mijen, halo. Di mana? Oh, hai. GKMI Kalilangse. Mana suaranya? Hai. GKMI Gloria Patri, mana suaranya? GKMI Sola Gracia, mana suaranya? Oh GKMI Sola Gracia, terus mana lagi? GKMI Margorejo, mana suaranya? Oh di belakang, bentar ya guys, kita mau mendengarkan suara emas dari kakak, siapa tadi? Theo Ivan, iya. GKMI Semarang, mana suaranya? Oke. Udah siap Kak, ready? Lampunya, lightingnya perlu nggak ini dimainin? Perlu nggak? Oh di atas aja Kak, di atas aja. Di atas aja nggak apa-apa. Ya nggak temen yuk, di atas sini. Oh di sini, oke.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mana tepuk tangannya lagi yang meriah guys. Aduh. Udah kan? Boleh duduk? Oh enggak. Oh hadiahnya ya pasti. Oh. Oke langsung aja. Mau pilih yang kecil atau yang besar? Mau pilih yang kecil atau yang besar? Yang besar. Geser guys. Dah silahkan dikasih diberikan. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman. Foto dulu, foto dulu. Ya. 1, 2, 3, cheese. Cepet. Oke, udah. Thank you. Masih ada 2 lagi. Ada 2 nih Bu. Apa nih kira-kira? Apa ya? Kocok lagi atau kita pilih? Boleh dong menunjukkan bakat kan aku juga mau tahu ya bakat-bakat anak-anak di sini kayak gimana ya. Bener banget. Siapa ya Bung kira-kira? Ada Atau kita gak nih? undi dari sini? Oh, ya, boleh juga. Gitu ya. Boleh juga kali ya. Boleh. Oke. Boleh. Aku yang ambil atau balok? Boleh. Bunga. Oke. Aku yang ambil deh ya. Siap-siap teman-teman. Siapa nih? Waduh. Kita baca bareng-bareng kali ya. 1, 2, 3. 46. Siapa nih? Ada nomor 46. Waduh, nih. Siapa ini? Jangan malu-malu ya guys. Iya loh teman. Gak ada 46. 1, 2, 3. Oke. Ganti. Bung, ada yang berdiri, Bung. Oh, hai Kak. Ya ampun maaf ya, ini gak lihat. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan. 46 Kak. Tapi kita ada syaratnya dulu kalau mau hadiah. Iya nih. Harus menunjukkan bakat. Harus. Nggak ada yang nggak bisa, semua itu bisa kalau kita mau berusaha. Asik. Oke, gimana Kak? Nggak ada, nggak apa-apa. Pantun dikit puisi. Pantun. Gimana nih? Iya nih, apa nih? Pantun. Gimana nih Kak Erwin? Harus menunjukkan bakat atau tidak Kak Erwin? Apa nih? Atau diajarin Kak Erwin? Oh, atau diajarin Kak Erwin? Boleh banget, pantun. Boleh banget. Oke Kak Erwin, ayo Kak Erwin, ajarin pantun Kak. Oh, atau panggil yang tadi ya Kak Yosep tadi ya? Yang mana? Diajarin pantun. Oh iya, minta diajarin ya? Iya, boleh dong Kak Yosep maju ke depan dong, diajarin nih Bantuin pantun. nih. Nanti ngikutin Kak Yosep aja, oke? Oke, ayo Kak Yosep. Tepuk tangannya mana guys? Ayo. Oke Kak, diajarin boleh dong Kak? Geser. Nih, diikutin aja Kak Yosepnya. Aku nggak jago ya Kak ya. Nih, tak pikir dulu nih sebentar. Ikutin ya Kak ya. Hari Natal, hari yang indah. Hari Natal yang hari yang indah. Mana cakepnya? Cakepnya mana? Itu dia. Di mana ada keluarga yang indah dari Tuhan. Sabar Kak, belum. Di mana ada keluarga yang indah dari Tuhan.
Dari mana ada keluarga indah? Dari Tuhan. Yesus Kristus juru selamat. Yesus Kristus juru selamat. Bagi kita orang percaya. Bagi kita orang percaya. Oke, mantap Kak Joseph, terima kasih. Terima kasih Kak. Langsung boleh diserahkan langsung. Oke Kak, terima kasih Kak, silakan duduk ya. Bunga Masih ada satu. belum kenalan tadi Bu. Oh iya, belum kenalan Kak. Bentar. Maaf ya Kak, kenalan dulu Kak. Saya Sanjoyo dari GKMI Cabang Margorjo. GKMI Semarang Cabang Margorjo. Oke, selamat datang Kak. Next, tinggal satu terakhir. Last terakhir nih Bu. Last gift, oke. Iya. Mau gimana nih kita? Mau ya? unjuk bakat lagi kali ya? Boleh. Ya kan di sini banyak jatuh. Banyak bakat-bakat terpendam ya Bu. Di sini kan banyak anak-anak Tuhan yang berbakat ya. Benar banget. Mbak Lova ambil dong. Atau Kak Erwin ambil dong Kak. Iya nih, Kak Erwin aja deh. Siap-siap ya guys, jangan malu-malu. Iya. Boleh dong Kak ambil Kak. Terserah yang mana. Ini berapa ini? Oke, kayaknya ada ya. Ada. Kita baca barengan ya. 1, 2, 3, 4. Belas. Siapa 14? Ada? Oh hei Kak. Tepuk tangan teman-teman. Ini unjuk bakat ya Kak. Kenalan dulu Bung, kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Ini geser. Kita kok sukanya minggir gitu. Perkenalkan, nama saya Bernice Aurelia Alfikorista dari Bernice. Bernice. Ya. Maaf ya, ini ilat Jawa jadi ngomongnya Bernice gitu. Oke. Terus dari gereja GKMI Gloria Patri. GKMI Gloria Patri. Kuliah, kerja, sekolah? Kelas 9. Kelas 9 loh nih, kecil-kecil cabai rawit loh, jangan ditanya loh ini. Oke Kak, mau unjuk bakat apa Kak? Unjuk bakat apa? Ini kita ada unjuk bakat puisi, boleh, pantun boleh, nyanyi juga boleh Kak? Nggak bisa semua. Apa nih? Gimana nih Kak Erwin? Gimana Kak? Nggak mungkin nggak bisa semua Kak, pasti bisa salah satu. Happy ya, King Kong badannya besar. Ini kenapa ketawa? Ini mau ngajarin, mau diajarin nyanyi. Sini dong Kak, ajarin nyanyi, sini. Siapa tadi yang ketawa? Nanti Kak. Oke. Boleh dong Selin kesini dong, maju ke depan, tadi ketawa soalnya. Ajarin nyanyi. Sini dong. Weh, tepuk tangannya mana? Ya, karena ini hukuman dari karena Anda ketawa ya. Kayak puas banget gitu. Oke, diajarin dong ini. Kecil-kecil loh. Kecil-kecil cabai rawit loh ini. Happy ya? Enggak usah. Sambil joget-joget ya. Sambil joget-joget. Tapi aku minta nih Lova sama Bunga juga ikutan ya guys. Ayo, nggak boleh. Ini terakhir kan. Happy ya. Belum. Ayo semuanya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Udah puas? Apa sekali lagi? Boleh. Tapi aku minta kalian semua berdiri. Kita nyanyi semua happy ya. Oke? Aku naik ya. Semuanya gerak ya. Sekali lagi ya Om. Semuanya ayo nyanyi happy ya. Happy ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi malam
1, 2, 3, cheese. Oke, udah. Tepuk tangannya mana? Bentar, nafas dulu. Capek ya. Tapi sukacita sih. Puji Tuhan. Oke. Halo teman-teman, shalom. Hai, ada sukacita? Kalau aku bilang ada sukacita, jawabnya amin. Terus kalau aku bilang Christmas is near, jawabnya apa? Tuhanku dahsyat gitu ya. Tapi tangannya sambil Tuhanku dahsyat gitu, oke? Oke enggak nih? Shalom teman-teman. Ada sukacita? Christmas is near? Kurang. Ada sukacita? Amin. Christmas is near? Tuhanku dahsyat. Belakang sana belum, yang belakang sana belum. Ulang ya? Lagi. Pokoknya sampai semuanya. Iya, benar. Ada sukacita? Christmas is near? Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke teman-teman, tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman Youth Nathanael GKMI Semarang mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk PS Indra yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Untuk teman-teman yang ada di Panti Asuhan Bawen, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Semarang. Untuk teman-teman dari gereja-gereja lain, terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi mengikuti acara Natal ini. Kiranya kita dipertemukan lagi di lain acara. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Cik, ya. Saya mewakili seluruh hamba Tuhan dan jemaat GKMI Semarang serta teman-teman KPN mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh hadir bersama-sama malam hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kita semuanya. Gitu. Ya, kiranya ini jadi awal untuk kita bisa bersekutu kembali antar GKMI di Semarang. Ya, sudah lama kita vakum karena COVID-19. Saya berharap ada mungkin kita diundang dari Gloria Patri, mungkin dari Lamper Mijen, mungkin dari GKMI lain, bisa mengundang gantian untuk acara kebersamaan bersama-sama. Nah, terima kasih untuk semuanya, untuk kakak-kakak pembimbing yang sudah hadir bersama-sama. Dan kami boleh mengundang Pastor Indra ke depan untuk memberi persembahan kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk ya sebagai simbolis. Ya, kami terima kasih. Ya. Oke. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk Pastor Indra yang sudah memberkati kita. Saya serahkan untuk worship leader bisa. Ya, bisa mengakhiri. Semua bersukacita malam hari ini. Amin. Kita sudah tiba di penghujung acara. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama merasakan sukacita dari Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan, bahkan mungkin malam hari ini kita sudah merayakan Natal lebih dulu daripada yang lain. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Dia. Kita mau rayakan sukacita kita bersama Tuhan. Datanglah, lihat di
Mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menerima kami apa adanya. Tetapi kami percaya Tuhan mau mengubahkan kami menjadi orang-orang yang seperti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kiranya kami malam hari ini sekali lagi boleh mensyukuri keselamatan, kasih, acceptance daripada Tuhan buat kami. Tetapi kiranya kami juga dijadikan Tuhan pembawa kasih, pembawa sukacita, juga pembawa acceptance itu kepada orang-orang semua yang ada di sekitar kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Indra Puspa, Kau memberkati, memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Pelayanannya, gereja yang dilayaninya, keluarganya, dan segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan jadikan berhasil. Juga buat kami semua, para pemuda-pemudi ya Tuhan, bangkitkanlah generasi yang cinta Tuhan, yang sungguh diberkati Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Supaya kami dalam zaman ini boleh menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh di dalam generasi ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami segera sebentar mau berpisah, melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Mari angkat hatimu, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang sempurna dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian untuk menjadi pembawa-pembawa kasih, damai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, bisa bersaat teduh. Teman-teman nanti untuk pintu keluar bisa lewat samping, karena di bawah ada konsumsi. Jadi selamat hari Minggu, selamat Natal.